Halo Izian, salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Koma Agus Kesa Reza Putra, bisa dipanggil Agus Reza. Saya dari kelas FNB Service B ingin mempresentasikan 3 tokoh entrepreneur yang terkenal. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu entrepreneur. Entrepreneur adalah seseorang yang memulai bisnis dan mengelola usaha atau bisnis sendiri. Harus berani mengambil risiko untuk menciptakan produk atau layanan baru yang bertujuan untuk mencapai keuntungan, dan sering berpikir inovatif, kreatif, dan mandiri. Di sini saya akan menjelaskan tokoh entrepreneur yang pertama, yaitu Andre Taulany. Andre Taulany adalah seseorang figur publik Indonesia yang berhasil membangun karir gemilang sebagai artis sekaligus entrepreneur. Mengawali langkahnya sebagai vokalis band Slank, ia kemudian dikenal luas sebagai komedian dan pembawa acara. Namun kiprahnya tidak terhenti di dunia hiburan. Andre Taulany menambah dunia bisnis dengan mendirikan channel YouTube yang bernama Taulany TV, yang menghasilkan miliaran rupiah setiap tahunnya lewat perusahaan PT Taulany Media Kris. Ia juga aktif di industri media digital. Selain itu, ia mengembangkan usaha kuliner yang bernama Warung Kondre, serta terjun dalam bisnis kendaraan antik. Ia kelola dari hobi menjadi sumber penghasilan. Keberhasilannya membangun berbagai lini usaha menjadikan Andre dijuluki Sultan Bintaro, dengan kekayaan diperkirakan mencapai 2 triliun. Kunci suksesnya terletak pada diverifikasi bisnis, strategi branding yang kuat, serta kemampuan mengubah minat pribadi menjadi usaha yang menjanjikan. Di sini saya akan menjelaskan tokoh entrepreneur yang kedua, yang bernama Howard Schultz. Howard Schultz adalah seseorang entrepreneur visioner yang membawa Starbucks dari kedai kecil menjadi jaringan kopi raksasa dunia. Ia lahir dari keluarga miskin di Brooklyn, New York. Masa kecilnya dipenuhi dengan kesulitan, termasuk menyaksikan ayahnya mengalami kecelakaan kerja tanpa perlindungan asuransi. Pengalaman ini meninggalkan kesan mendalam dan membentuk kepeduliannya terhadap kesejahteraan karyawan. Karirnya dimulai dari ketika ia bergabung dari Starbucks pada tahun 1982 sebagai direktur operasional dan pemasaran. Saat itu, Starbucks hanya memiliki 4 gerai. Pada tahun 1983, kunjungannya ke Milan, Italia, membuatnya terinspirasi oleh budaya kopi bar di sana. Ia ingin membawa konsep tersebut ke Amerika, bukan sekedar tempat minum kopi, tapi sebagai third place atau tempat ketiga setelah rumah atau kantor, tempat orang berkumpul dan bersosialisasi. Ketika idenya ditolak oleh pemilik Starbucks saat itu, Schultz keluar dan mendirikan kedai kopi sendiri yang bernama Journal. Namun ia tidak berhenti di situ. Pada tahun 1987, ia berhasil mengakuisisi Starbucks dan mulai menjalankan visinya. Pada tahun 1987, ia berhasil mengakuisisi Starbucks dan mulai menjalankan visinya. Di bawah kepemimpinannya, Starbucks berkembang pesat dari belasan gerai menjadi ribuan di seluruh dunia. Schultz dikenal bukan hanya karena kemampuan bisnisnya, tapi juga karena kepeduliannya terhadap pegawai. Ia menjadi pelopor dengan memberikan asuransi kesehatan, bahkan untuk pegawai paruh waktu, serta menciptakan program kepemilikan saham, Beanstalk. Ia juga terus mendorong inovasi dalam pengalaman, desain, toko, dan layanan digital seperti aplikasi pemesanan kopi. Meskipun sempat mundur sebagai CEO, Schultz kembali memimpin Starbucks pada masa-masa sulit, termasuk saat krisis finansial global pada tahun 2008 dan masa transisi perusahaan pada tahun 2022. Setiap kali ia kembali, fokusnya tetap sama, memperkuat nilai, kualitas layanan, dan kesejahteraan manusia di balik merek Starbucks. Kisah Schultz membuktikan bahwa entrepreneur sejati tidak membangun bisnis untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan nilai dan dampak sosial yang besar. Ia menjadikan Starbucks sebagai simbol dari pengalaman, komunitas, dan keadilan sosial dalam dunia usaha. Dan tokoh entrepreneur yang terakhir yaitu Benny Suherman. Benny Suherman adalah tokoh kunci dari kesuksesan jaringan bioskop terbesar di Indonesia, Cinema XX1.
Lahir di Jakarta pada tahun 1948, ia memulai karir dari bawah sebagai direktur DCV Sejahtera Film yang bergerak di bidang distribusi dan produksi film. Pada akhir 1980-an, bersama rekan bisnisnya, ia mendirikan PT Suberta Nusantara, kini PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk, cikal bakal Cinema XX1. Dengan visi inovatif, Benny mengubah wajah industri bioskop di Indonesia melalui konsep modern seperti Studio 21, The Premiere, dan penggunaan teknologi muktir seperti Dolby Atmos dan IMAX. Di bawah kepemimpinannya, Cinema XX1 berkembang pesat menjadi perusahaan pasar bioskop nasional dengan lebih dari 1.300 layar di 250 lebih lokasi dan menguasai sekitar 60-70% pasar pangan. Dengan lebih dari 1.300 layar di 200 lebih lokasi dan menguasai sekitar 60-70% pangan pasar. Keberhasilannya mencapai puncak saat perusahaannya melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023 dengan meraup dana sekitar 2,25 triliun. Kekayaan kini diperkirakan mencapai lebih dari 16 triliun, menjadikannya salah satu orang terkaya di Indonesia. Meski kini menyerahkan operasionalnya kepada anak-anaknya, Benny tetap menjadi pemegang saham mayoritas. Kisahnya adalah bukti bahwa kombinasi visi, inovasi, dan keberanian mengambil risiko dapat menciptakan transformasi besar dalam industri dan warisan bisnis. Demikianlah presentasi entrepreneur yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Salam sukses luar biasa.